Menderita sakit keras, seorang karyawan konstruksi dipecat tanpa pesangon usai mengabdi selama hampir 14 tahun. Terkait kasus tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah mengirimkan sejumlah pengawasnya untuk melakukan penyelidikan ke perusahaan tempat Marhaban bekerja. Marhaban, 48 tahun, hanya bisa pasrah dengan keadaan usai dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Dirinya yang terbaring lemah di ruang ICU sebuah rumah sakit di Kota Pekanbaru Riau harus menerima kenyataan pahit di saat kondisinya sedang sakit parah. Dia dipecat lantaran sedang menderita penyakit gagal ginjal akut. Sudah berapa kali dirinya menolak tawaran dari pihak perusahaan untuk mengundurkan diri. Dia tetap menolak lantaran pesangon yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pihak perusahaan mengambil langkah lain, Marhaban dipecat sepihak tanpa diberikan pesangon sepersen pun. Berapa nilainya, Bang? Berapa dia cuma? Angkanya berapa dia mau ngasih kan? Angka di 30 juta, tapi kata-katanya suruh mundurkan diri. Sukarela itu bukan bahasanya. Bukan sekali, mundurkan diri, kemudian surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri? Buat surat pengunduran diri, saya kasih 30. Itu yang pertama? Di 30 juta katanya. Sementara itu hitungan ban sekitar 90-an ya? Dengan masa kerja 12 tahun lebih ya? 14 tahun. 14 tahun ya? Yang 30 juta udah dibayar, Bang? Belum. Itu kapan tuh dijanjikan? Malah dia tidak menjanjikan karena saya nggak terima. Dengan segitu saya nggak terima dengan saya selama kerja selama 14 tahun lebih dengan hitungannya entah bagaimana saya pun nggak tahu juga. Dia nggak terangkan hitungannya gitu, saya nggak terima. Untuk memperjuangkan hak-haknya, Marhaban kini dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Riau. Ulang kali ya, sebelum itu juga sudah meminta Marhaban ini untuk mundur gitu. Mundur secara sukarela gitu ya, mengundurkan diri. Nah, cuma hitungannya belum cocok ya. Karena sangat kecil, saya sebut saja angkanya terlalu kecil ya. Kerja 14 tahun, masa cuma dikasih uang 30 juta. Sementara hitungan Marhaban itu hampir 100 juta ya. Dengan 14 tahun ya, dengan uang pesangon dan lain sebagainya. Nah, sudah 2 kali gitu. Nah, kemarin si Marhaban karena hak normatif dia, upah dia yang tidak dibayarkan selama 2 bulan, Marhaban coba bersurat. Kurang lebih di tanggal 23 ya, 23 Mei, 23 Mei ya, dia kirim surat menanyakan soal hak normatif. Dipanggil ke kantor, sekali lagi ditawari dengan angka yang tadi Marhaban belum mau. Ya. Nah, setelah itu keluar surat teguran terakhir gitu, langsung PHK tanpa pesangon. Apa langkah kita terkait hal ini, Pak? Kami sekarang lagi menyusun langkah-langkah hukum, ya. Kami akan terus berkomunikasi dengan Disnaker, karena dari awal memang kan Marhaban selalu bersurat ya ke Disnaker ya. Nah, ada beberapa model yang akan kami tempuh ya. Salah satu mungkin jika memungkinkan ada ruang pidana, kami akan juga melakukan pidana. Gitu, ya. Surat yang masuk ke Disnaker kan terkait salah satu karyawan yang di PHK sepihak tanpa pesangon, gimana sikap Disnaker Trans? Baik, pengaduan dari Bapak Marhaban itu sebetulnya yang ditujukan ke PT Pancamulia Maksindo Abadi. Pada dasarnya Pak Marhaban itu menyampaikan keluhannya kepada perusahaan, sikinya ke kami bidang pengawasan. Secara SOP memang Pak Marhaban sendiri belum pernah menyampaikan bahwa ada pengaduan. Maksudnya tidak ada pengaduan secara langsung yang sampai ke kami itu, hanya sebatas tembusan. Namun terlepas dari itu, kami pun menindaklanjuti berdasarkan dari informasi kawan-kawan media bahwa ada karyawan dari suatu perusahaan yang memang ada hak-haknya yang belum terpenuhi. Nah, dari dasar itu kami sekarang sudah menugaskan kawan-kawan pengawas untuk menindaklanjuti. Untuk hasilnya seperti apa, itu nanti akan berproses. Setelah penyelidikan dan pengumpulan data rampung, maka pengawas akan membuat laporan dan telaah yang ditujukan kepada pimpinan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari Pekanbaru, Yesika dan Zidan Al-Azhar melaporkan.